Sejak tahun 2017, isu radikal mulai menjadi pusat perhatian di Indonesia. Adanya kebijakan perang melawan radikalisme semakin membuat isu radikal berkembang di tengah masyarakat. Islam dan syariatnya seperti khilafah, dakwah, dan jihad seringkali diindikasikan radikal dalam konotasi negatif, sehingga terjadi monsterisasi terhadap syariat Islam dan para aktivis Islam. Isu ini pun seolah menjadi sumber masalah yang sering terjadi di Indonesia. Para pemangku kekuasaan juga terus-menerus membesarkan isu radikalisme. Tahun berganti, waktu pun terus berjalan, kini isu radikal semakin membesar. Dalam Rapimnas TNI Polri, Presiden Jokowi mengatakan bahwa aktivitas ibu-ibu keluarga TNI Polri harus terkoordinir dan jangan sampai mengundang penceramah radikal. Kemudian beredar pula broadcast WhatsApp yang berisi kurang lebih 180 penceramah terindikasi intoleran dan radikal yang harus dihindari dan tidak boleh diundang. Di sisi lain, banyak problematika yang dihadapi oleh Indonesia yang bersumber dari segala aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan politik. Langkanya minyak goreng, mahalnya kedelai, banyaknya koruptor, menjamurnya kriminalitas, dan kejamnya OPM di Papua yang membunuh 8 orang karyawan di sana tentu menjadi masalah tersendiri. Di tengah ragam masalah yang harusnya menjadi prioritas untuk segera ditangani, mengapa justru isu radikal yang dibesar-besarkan seolah-olah isu itu menjadi biang dari seluruh permasalahan di negeri ini? Pemirsa, inilah Fokus Spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi kita dalam Fokus Spesial, bincang hangat tentang topik hangat bersama tamu yang insya Allah akan semakin menghangatkan ruang perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berbicara tentang topik yang memang juga sedang hangat pada waktu-waktu terakhir ini, yaitu tentang radikalisme. Topik persisnya, radikal-radikul ada apa? Jangan kemana-mana, simaklah terus acara ini sampai usai. Tunggu sesaat lagi sedang. Ya, radikul, ada apa? Tamu kita tak asing lagi, Ustadz Felix Xiao. Assalamualaikum Ustadz Felix Xiao. Enggak kedengaran suaranya, masih di mute. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah, susah banget nyanyiin antum Ustadz. Ustadz Felix Xiao ini di ada klaster macam-macam itu kan. Nah, itu ada di ya, klaster hubungan tanpa ikatan Ustadz. Hubungan tanpa ikatan. Itu ada di bawah saya. Baru kali ini saya ada di atasnya. Iya, langsung saja nih Ustadz Felix. Jadi sebenarnya ada apa ini? Kok tiba-tiba menghangat lagi nih radikal? Menurut antum ada apa ini? Iya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi sebelumnya saya juga sangat senang sekali ada forum seperti ini karena saya baca di netizen itu semua pada protes Ustadz. Jadi saya lihat sepertiga komennya itu ngetek di TV yang Ustadz tampil lalu kemudian bilang, wah kami tidak rela ini kalau seandainya ucapan Ustadz Ismail dipotong terus. Nah, jadi artinya saya pikir netizen ini memang sangat menunggu-nunggu apa yang Ustadz Ismail mau sampaikan ya, tapi mungkin saya cuma membuka aja. Jadi saya masih ingat Ustadz, tahun 2017 awal, itu 1 Januari 2017, saya sempat diundang di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Dan saya menyampaikan di situ tentang satu tema judulnya deradikalisasi sama dengan deislamisasi. Nah, jadi itu yang saya sampaikan pada tahun 2017. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali isu-isu tentang deradikalisme itu yang sangat-sangat diasosiasikan dengan Islam.
Jadi seolah-olah tidak ada yang radikal selain daripada orang-orang yang muslim. Sehingga konteks deradikalisasi itu kebaca sama saya sebagai deislamisasi. Nah, kalau kita tarik ke belakang, saya melihat lagi Ustadz bahwasanya semenjak Obama pada tahun 2008 itu pernah berceramah. Bukan berceramah, dia memberikan sebuah statement bahwasanya dia bilang bahwa war on terrorism ini perlu diperluas menjadi war on radikalism. Kemudian pada saat itu kalau saya nggak salah Ustadz Ismail juga pernah memberikan komentar yang saya ingat bahwa Ustadz Ismail bilang, oh karena kalau kita bicara tentang terorisme kita perlu tindakan fisik. Tapi kalau kita berbicara tentang radikalisme, ini sudah ranah pemikiran. Jadi orang-orang barat nih hipokritnya sudah nggak nanggung-nanggung. Jadi mereka seolah-olah pengen mengatakan bahwa jangankan berbuat, mikir aja sudah bisa kami hukumi. Jadi gitu. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai mainstream di Indonesia semenjak tahun 2014 ketika saya ngelihat di Google Trends, Ustadz, mulai muncul narasi-narasi yang seperti tadi. Narasi-narasi tentang radikalisme adalah permasalahan utama daripada Indonesia. Lalu kemudian ekstremisme adalah masalah paling utama, di bawahnya ada intoleransi dan seterusnya. Dan ini dikembang terus-menerus. Untuk apa? Saya lihat ini kepentingannya untuk kekuasaan. Jadi karena mereka itu perlu narasi untuk meneruskan kekuasaan mereka, sehingga narasi yang dipakai itu adalah radikalisme. Jadi apapun problemnya, selama kamu terlindungi daripada radikalisme, maka sebenarnya kamu lagi baik-baik saja. Contoh misalnya, yang ini pernah dipakai di Amerika pasca 2001 ketika WTC itu dibom, maka mereka bilang bahwa safety above all, dia bilang bahwasanya keamanan ini di atas segala-galanya. Jadi kalau kami ini senantiasa kayak nguping pembicaraan kalian, bahkan drone-drone kami itu sampai ada di pekarangan belakang rumah kalian, kami mengetahui apa yang Anda bicarakan bahkan di ranjang-ranjang Anda, kata mereka, ini semua untuk melindungi Anda. Bahkan kalau kami minta perpanjangan jabatan itu juga untuk melindungi Anda. Jadi semuanya tuh bisa dilegitimasi asal Anda aman. Nah, saya lihat narasi ini yang pengen diterapkan di Indonesia. Bahwasanya radikalisme sumber masalah utama sehingga yang lain boleh untuk dimaafkan, boleh untuk ditolerir selain daripada radikalisme. Dan mereka perlu hantu, Ustadz. Nah, kebetulan hantu yang cocok adalah kayaknya ya di tahun 2022 adalah Ustadz Ismail ini hantunya. Jadi itulah jadinya mungkin sebagai awalan ya. Ya, jadi kalau dari penjelasan tadi ada dua faktor ini. Ada apa radikal? Satu faktor global. Tadi ada kaitannya dengan bagaimana Amerika memandang perkembangan dinamika umat Islam. Tadi disebut bahwa sekali kita bicara tentang radikalisme, deradikalisasi, sasarannya umat Islam. Saya kira di level global begitu juga ya, Ustadz Felix ya. Kemudian yang kedua di level domestik itu. Jadi radikal itu ujungnya adalah soal kekuasaan gitu. Nah, kalau begitu bisa nggak diperjelasin? Jadi ini bakal atau pada akhirnya bakal kemana nih arahnya nih radikal terus ini? Ya, semuanya jelas saya pikir Ustadz, apalagi kalau kita menghubungkan dengan masa lalu. Saya pikir setiap hal itu pasti punya narasi dan perlu narasi. Misal kalau misalnya orang-orang melihat saya, melihat Ustadz Ismail ataupun orang-orang yang berdakwah di dalam Islam, narasi kita sederhana. Kalau kamu mau baik, kamu harus berpegang pada Islam. Kalau kamu mau baik, kamu harus terapkan Islam. Karena kita meyakini Allah itu tidak hanya menurunkan aturan bersifat ritual, tapi bersifat keseluruhan. Maka itu narasi yang kita bawa kemana-mana. Mau kita ngomong apapun, narasinya seperti itu. Tapi ada narasi juga yang dulu dipertontonkan oleh orang-orang Quraisy, bahkan di zamannya Ibrahim, bahkan juga di zaman-zaman Musa dan Fir'aun. Narasinya adalah sama kayak gini, Ustaz. Jadi mereka tuh senantiasa mengidentikan seorang yang menginginkan kebaikan, seorang yang berdakwah itu seperti seseorang yang membawa keburukan, seseorang yang membawa kehancuran, seseorang yang membawa ancaman buat masyarakat. Misal ketika Ibrahim kemudian berkata pada kaumnya, ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun. Kenapa kalian tuh senantiasa menyembah atau beritikaf, sangat khusyuk sekali terhadap sesembahan-sesembahan yang ini nggak bisa buat apa-apa. Maka orang-orang tuh menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami hanya menemukan tradisinya begitu.
Ini udah kearifan lokal nih. Nah, jadi mereka berlindung di balik itu. Dan sedangkan kamu ini bikin masalah, kamu ini bikin ketegangan, kamu ini bikin ancaman. Itu pula yang terjadi pada Musa, terjadi pada Rasulullah Muhammad. Nah, maka yang mereka inginkan adalah mereka berusaha agar perubahan menuju kebaikan ini tidak terjadi. Karena kalau perubahan ini terjadi, maka pasti akan berpengaruh terhadap kepentingan mereka. Misal, andai umat ini sampai bisa mengetahui dan bisa membandingkan bagaimana Islam itu mengatur sebuah negeri dengan mereka mengatur sebuah negeri, itu pasti orang milihnya Islam tuh. Nah, jadi ketika mereka tidak mampu bertanding secara konsep dan konten, maka mereka pasti akan menyerang orang-orang yang mendakwahkan. Nah, sebagaimana yang mereka lakukan pada Rasulullah SAW ketika mereka tidak siap untuk berdebat secara ide dan konsep, mereka menyerang Rasulnya. Ini orang kayaknya gila nih, ini orang kayaknya tukang sihir nih, dan seterusnya. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Sehingga kita senantiasa bilang pada umat bahwasanya radikal-radikal ini nggak akan pernah berhenti sebelum kemudian mereka bisa memastikan bahwa mereka tuh punya kekuasaan yang lebih banyak dan lebih berat dan menghilangkan semua ancaman-ancaman yang datang. Jadi mereka inginkan agar semuanya itu diam terhadap kezoliman-kezoliman yang mereka lakukan. Ketika mereka jual aset ke luar negeri, ketika mereka bahkan nggak bisa ngurusin minyak goreng seperti Ustaz Sitir kemarin, bahkan urusan haji aja nggak beres, terus kemudian malah ribut soalan logo, perkara-perkara kecil dan seterusnya. Dan siapapun yang mengkritik, siapapun yang tidak suka, pasti akan dilabeli sebagai radikal. Dan itu adalah cara mereka. Jadi kalau saya pikir menarik sekali ada satu ungkapan dari dari Ustadz Mustafa dari Muhammadiyah, bahwasanya ketika pemerintah sekarang pemerintah sekarang itu mengatakan bahwa kita tuh jangan berpaham takfiri. Siapapun yang tidak sepaham langsung dikatakan kafir. Nah, sekarang pemerintah juga sama, bahwa siapapun yang tidak sesuai, yang tidak seini dengan mereka, radikal. Jadi itu bedanya itu aja, cuma dengan yang kaum takfir yang mereka tuduhkan itu. Jadi ujung-ujungnya pasti kepada kekuasaan dan akhirnya kepada ya duniawi. Iya, iya. Nah, cuma kan kalau kita lihat secara faktual, yang mereka sebut sebagai radikal itu kan nggak punya sebutlah kekuatan politik ya, partai kagak ya kan. Kalau kita kembali ke 180 kan senjata enggak, itu apalagi dalam level internasional gitu. Kenapa pula mereka perlu takut gitu dengan ini semua? Gimana Ustadz Felix melihat? Kalau saya justru berpikir sebaliknya, Ustadz. Berarti mungkin yang kita bisa tebak satu-satunya adalah bahwasanya Ustadz Ismail mungkin punya grab atau punya punya cengkraman atau punya sesuatu hal yang menurut mereka lebih berbahaya daripada senjata. Dan mereka juga mengakuinya kan gitu. Mereka senantiasa bilang lah bahwasanya ingat orang-orang yang melakukan sesuatu yang besar itu awalnya diinisiasi oleh pemikiran gitu mereka bilang. Nah, sehingga orang-orang radikal ini hati-hati dengan pemikirannya. Kenapa? Nanti dia bisa menjadikan terorisme, dia bisa menjadikan kekerasan. Nah, artinya walalam bisawab, berarti apapun yang kita sampaikan tadi bahwasanya nggak punya senjata dan segala macam, ternyata mereka lebih takut pada yang punya pemikiran daripada yang punya senjata. Ya mungkin kebalikan daripada meme yang sekarang beredar, Ustadz, yang ada yang lucu kan. Jadi ada meme ada orang ngobrol sama Presiden Amerika. Kenapa kamu nyerang Irak? Karena mereka itu kita sinyalir punya nuklir. Kenapa kamu nggak serang Rusia? Karena mereka punya nuklir. Nah, jadi artinya ternyata kita lebih berbahaya daripada nuklir. Iya. Nah, kemudian kalau memang mereka takut pada pemikiran gitu, kan mereka sendiri yang juga berteori bahwa pemikiran mesti dihadapi dengan pemikiran, kan gitu gampang saja kan? Kenapa enggak dilakukan begitu? Itu dia, Sat. Karena saya lihat orang-orang ini dari zaman dulu mereka semua sama, punya kesamaan, yaitu adalah ketika mereka paham dan tahu bahwa konsep mereka tidak bisa diadu, yang mereka bisa lakukan satu-satunya adalah membatasi pergerakan orang-orang yang punya pemikiran. Maka saya selalu bilang pada teman-teman, kita tuh aneh, Sat. Kita dibilang kita itu intoleran.
Tapi yang ditolak kajiannya itu ya kajian kita, Ustadz. Hmm. Kita dibilang kita itu adalah anarkis atau menyebarkan pemikiran yang menuju pada anarkis. Tapi sejarah mencatat yang membubarkan pengajian kita secara anarkis itu juga ya orang Ya, lain. mereka Kita yang itu. dibubarkan Iya. secara anarkis. Iya. Jadi artinya ya mereka nggak bisa untuk beradu secara konsep. Yakin saya, Ustadz. Ya terbukti bahwasanya ya yang dilakukan adalah labeling akhirnya, bukan lagi sebuah diskusi secara sehat. Nah, kalau kita mau tahu lebih persis gitu, kira-kira pemikiran yang mana yang ditakuti? Kan saya kira mungkin bukan seluruh pemikiran, kan ada juga soal ibadah, soal makanan. Masa takut pemikiran tentang ibadah, takut pemikiran tentang makanan, kan enggak rasanya. Jadi Ya. pemikiran yang mana ini yang mereka takuti gitu, sedemikian rupa sampai kemudian ulah di framing begitu rupa. Menarik, Ustadz, sangat menarik sekali. Suatu waktu ketika Rasulullah menerima Islam, maka mereka belum menganggap Rasulullah sebagai ancaman. Saya pernah bertanya juga pada teman-teman jamaah, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hanya mengajarkan tentang cara berpakaian, bahwa kamu tuh harus pakai sorban, bahwa kamu tuh harus pakai jubah, tentu orang-orang kafir Quraisy tidak akan merasa terganggu. Andaikan Rasulullah hanya datang dengan mengajarkan bagaimana berakhlak yang baik. Kalau ketemu orang senyum, kalau ketemu orang salam, dahulukan tetangga yang lebih dekat. Lalu kemudian kalau punya utang ya bayar. Itu orang Quraisy juga nggak akan merasa terganggu. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sebuah konsep hidup, bagaimana caranya bahwa kita itu memaknai 24 jam hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup, tapi sebagai bagian daripada ibadah. Ya, silakan. Oleh karena itu, setiap kita pergi kemanapun dan melakukan apapun, pergi ke pasar, lantas kemudian kita juga dalam pernikahan, keluarga, itu semua di dalam aturan Allah. Nah, di situ beririsan dengan kepentingannya mereka, bertentangan dengan kepentingan mereka. Karena mereka juga punya konsep hidup, Ustaz. Cara untuk berdagang seperti apa, cara untuk berinteraksi seperti apa. Nah, di tempat pemikiran inilah yang mereka tidak akan pernah bisa menerima. Karena pemikiran itu diametral dengan apa yang mereka lakukan. Contoh yang sangat sederhana saja misalnya, ketika kita berbicara tentang masalah yang paling mereka khawatirkan, kekuasaan misalnya. Kita menganggap bahwasanya kekuasaan ini hanyalah bagian daripada titipan Allah. Di mana yang berkuasa itu bukan kita, tapi yang berkuasa adalah Allah. Oleh karena itu wajar dong kalau orang-orang muslim minta agar hukum-hukum Islam yang diterapkan atas mereka. Sedangkan mereka pikir kalau gue menerapkan hukum Islam terus gue dapat apa? Ini salah satu contoh yang sangat sederhana. Iya. Jadi ini lebih spesifik pemikiran tentang politik gitu. Ya, pemikiran tentang politik yaitu pengurusan di dalam kehidupan umat. Ini yang sangat bertentangan mungkin dengan mereka. Pemikiran politik dalam arti bagaimana mengatur atau mengurusi urusan masyarakat. Kan mestinya begini, kata mereka juga bahwa kalau memang baik diambil saja gitu. Kalau tidak tinggalkanlah. Yang disampaikan ini semua kan tentang pengaturan kehidupan masyarakat menurut Islam kan baik-baik semua. Betul, kenapa Ustaz kemudian ditakuti? Itu juga menjadi pertanyaan saya, Ustaz. Artinya kalau mereka berkata bahwa tadi bahwa salah satu ciri-ciri penceramah radikal adalah dia menolak Pancasila. Kita juga jadi bingung juga gitu kan ya. Gimana caranya agar kita tuh menolak Pancasila gitu. Sedangkan juga orang-orang di luar negeri juga nggak tahu apa itu Pancasila. Nah, itu kadang-kadang itu juga menjadi pertanyaan kita. Apakah lantas semua orang di luar negeri kita katakan sebagai mereka itu radikal karena mereka nggak mengakui Pancasila? Iya. Itu kan bukan sesuatu yang bersifat universal ya, artinya dia lokal di sini kan gitu. Iya. Nah kalau begitu jadi kesimpulannya mereka takut karena apa? Kalau begitu pemikiran politik ini bagus, kalau bagus tinggal diambil saja gitu. Jadi apa kalau begitu? Suatu waktu saya pernah nanya bapak saya, Ustaz. Papi merasa gimana dengan konsep yang Felix ceritain ini? Saya tempat cerita tentang khilafah sama bapak saya, Ustaz. Bapak saya bilang, ya kalau diterapkan Islam kayak yang kamu ceritakan ya nggak apa-apa. Lah kenapa? Terus saya tanya, lo kok nggak apa-apa, Pi? Iyalah, Papi takut apa? Papi kan nggak maling, kata dia. Jadi Papi nggak takut kalau potong tangan karena Papi nggak maling. Terus dia bilang lagi, dan Papi nggak pernah berzina, jadi Papi nggak takut tentang rajam. Ngapain Papi takut gitu kan ya? Apalagi ketika saya cerita, Ustaz, bahwa di dalam sistem khilafah, misalnya di dalam masanya Umar, itu jizyah kepada orang-orang yang bukan Muslim itu cuma ditarik murah sekali. Iya, 8-12 dinar per tahun, Ustaz. Dibandingkan dengan bapak saya yang bayar pajak sekarang.
PPN PPH ya, berapa Iya, itu? betul. Jadi dia nggak takut Ustadz, karena dia nggak Hmm, berbuat sesuatu yang salah. Artinya hmm, dia tidak hmm, punya kepentingan. Nah, maka hmm, bisa kita pastikan siapa yang protes ketika hmm, ada sesuatu yang lebih bagus yang punya hmm. kepentingan Ustadz. Artinya ingin mengatakan bahwa yang ada sekarang ini yang nggak usah diteruskan lah. Sudah nomor satu Ustadz. Apapun yang Ustadz lakukan tidak akan mengubah apapun Ustadz. Iya, iya, iya. Baik. Nah, sekarang ini eh, apa kira-kira yang membuat seseorang yang bernama UFS, Ustadz Felicio, yang seorang mu'alaf, ya kan, saat mahasiswa dulu masuk Islam, lalu tekun ngaji, lalu apa yang dipahami, diyakini itu disampaikan, berdakwah. Nah, sekarang dituduh radikal gitu. Nomor 2 pula. Iya. Ini apa ini kira-kira gitu loh. Orang kan mungkin garuk-garuk kepala ini baru istilahnya baru kemarin sore udah disebut radikal. Apa Ya. gitu loh. Yang antum sampaikan selama ini apa sih? Kok tiba-tiba antum jadi Mohon maaf kalau agak sedikit roaming Sat ya. Tapi iya saya ya. tuh biasanya mengandaikan dengan anime Sat, dengan Hmm. komik Jepang. Jadi Nah. ceritanya Sat, ada satu komik namanya One Piece Sat. Di komik namanya Apa One itu? Piece ini mereka itu cerita tentang bajak laut Sat. Nah, Hmm. bajak laut ini seringkali diburu oleh pemerintah dunia ceritanya Sat. Hmm. Nah, Hmm. pemerintah dunia ini make namanya tentara laut untuk memburu bajak laut ini. Nah, Hmm. cuman bajak laut ini yang berbendera hitam ini nggak banyak yang jahat Sat. Kebanyakan Hmm. justru baik, membantu masyarakat dan seterusnya. Malah yang Hmm. tentara-tentaranya yang suka berbuat kerusuhan lah Sat, berbuat onar Hmm. dan seterusnya. Nah, yang menarik Ustadz, di antara seluruh dunia bajak laut ini ada orang yang paling diburu oleh pemerintah dunia, yang Hmm. dipastikan harus mati semuanya Ustadz. Hmm. Nah, Hmm. Please. saya sambung sedikit Sat, sorry Sat, putus. Iya, Nah, keputus. jadi orang-orang ini ada yang diburu Sat, yang Hmm. dipastikan harus mati sama pemerintah dunia. Nah, Hmm. orang-orang ini siapa? Orang-orang yang menguasai sejarah dunia Sat, yang mereka Hmm. memahami tentang apa yang terjadi zaman dulu dan bisa untuk mengarahkan Hmm. kepada masa depan. Hmm. Jadi saya pikir orang-orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang memahami sejarah, dan Hmm. mereka ini adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi orang untuk masa depannya seperti apa. Nah, Hmm. ini kemudian dalam komik Sat, tapi bukan di Indonesia Sat. Itu ceritanya begitu Sat. Nah, mungkin karena kita suka menyampaikan tentang sejarah, tentang Hmm. masa-masa keemasan yang mungkin sudah dilupakan dan seterusnya, Hmm. sehingga mungkin yang lihat khawatir, wah jangan-jangan noleh ke sana nih kalau sudah dapat masa-masa kejayaannya, nanti mereka mau balik lagi ke dalam masa kejayaan itu. Hmm. Hmm. Ya, terus gimana Anto nyikapi ini persisnya kan disebut tudingan sebenarnya kan atau tuduhan radikal. Santai atau gimana? Kalau saya melihat sih, saya Atau teringat pada. lucu-lucuan aja nih. Ya, lucu-lucuan Sat. Saya Hmm. teringat pada beberapa kisah Sat. Pertama adalah Hmm. kisahnya Walid bin Mughirah ketika Hmm. mereka mencari-cari tuduhan pada Rasulullah. Hmm. Jadi mereka pusing bahkan untuk mencari Hmm. tuduhan terhadap sesuatu yang benar. Itu mereka Hmm. pusing. Hmm. Yang kedua, saya juga teringat dengan narasinya iblis ketika ditanya kenapa nggak mau bersujud. Dia bikin narasi yang baru Sat. Hmm. Jadi, nah, melihat dua hal ini, saya pikir cara terbaik untuk menghadapi tudingan-tudingan itu adalah ya menghormati tudingan itu Sat. Yaitu Hmm. adalah dengan melakukan sesuatu yang membuat kita tuh jadi radikal Sat. Jadi kita harus hormati Sat. Karena mereka udah capek bikin Iya, iya. tudingan. Nah, maka Heeh. kita harus live Harus the expectation gitu Sat. harus membuktikan betul bahwa memang radikal. Hah? Iya betul Sat. Jadi karena mereka udah bilang radikal tuh adalah gini 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 gini. Oh, Iya. berarti memang kayaknya itu yang harus dilakukan. Karena Hmm. ternyata berpengaruh bagi mereka. Hmm. Iya. Apa komentar yang ada di akun sosmed antum? Antum kan kalau nggak salah ya Instagramnya ada yang 4 juta sekian gitu kan Iya Sat. anunya ya. Apa namanya itu followernya ya. Iya Sat. Kemudian di Twitter segala macam. Apa komentar yang ada di sana?
Semua Ya. komentar itu ngelucu, Ustaz. Makanya saya lihat beberapa hari ini Apa yang paling lucu apa? yang paling lucu ya itu tadi Ustaz, tentang minyak goreng sebenarnya. Hmm. Jadi mereka bilang adalah gue kagak peduli lu mau ngomong radikal, lu mau ngomong radikal, gue nggak peduli. Yang gue peduli minyak goreng adain woi. Jadi kebanyakan gitu orang bilang. Ada yang galak gitu? Oh banyak sekali Ustaz, banyak yang galak, banyak yang ngamuk dan segala macam. Tapi kebanyakan mereka ya lucu. Selamat ya Ustadz, coba Ustadz tingkatkan lagi prestasinya supaya bisa jadi yang pertama. Gitu. Jadi malah dijadikan bahan guyonan ya. Ya, beberapa hari ini memang guyonan banyak Ustadz. Terakhir kali kan tentang logo ini kan banyak sekali guyonan-guyonan. Akhirnya Apa ada yang misalnya lalu unfollow atau unfriend gitu? Kalau saya lihat di insight-nya Ustadz, rata-rata yang unfollow itu karena di remove sama Instagram karena mereka mungkin inaktif dan seterusnya. Tapi kebanyakan itu follow kok Ustadz. Artinya Unfollow atau malah nambah followernya? bertambah Ustadz. Kalau saya nambah malahan. tambah 10.000. Yang menarik Ustadz, saya dapat data baru Ustadz. Ternyata generation millennials dan generation Z di bawahnya millennials itu Ustadz, mereka tuh menganggap segala sesuatu yang datang daripada institusi tradisional itu adalah sampah. Jadi mereka menganggap begitu. Jadi mereka sangat tidak percaya pada institusi tradisional. Yang dimaksud dengan institusi tradisional adalah media tradisional dan juga kemudian tokoh-tokoh tradisional dalam arti mewakili pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Nah, jadi mereka sudah mulai nggak percaya. Dan di Indonesia ini sudah masif sekali kelihatan. Kenapa sampai seperti itu? Karena pertama millennials dan generation Z ini adalah orang-orang yang sangat-sangat dinamis. Mereka punya pembanding, mereka punya sumber-sumber informasi selain informasi-informasi yang tradisional tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata semakin generasi ke bawah, mereka semakin aktivis, Ustaz. Jadi mereka senantiasa mau mencari sesuatu di balik daripada sesuatu. Jadi mereka nggak mudah menerima. Mereka maunya dialog. Mereka nggak mau frontal dan mereka nggak suka sama orang yang menjelek-jelekkan orang lain tanpa dialog. Gitu. Iya ya. Nah, banyak nggak haters-hatersnya itu bermunculan gitu? Oh banyak Ustaz. Apa mereka bilang? Tetap Ustaz, biasanya mereka bilang jangan sembarangan gitu kan ya. Kamu memang radikal, lihat aja ceramahmu dan segala macam ya kayak gitu-gitu ya. Udah kita santain aja Ustaz. Artinya kan mereka sudah tadi kadang-kadang perhatian haters itu lebih besar daripada perhatian para lovers Ustaz. Sehingga kita memang harus menghormati mereka. Mungkin ya cara itulah mereka bisa hidup dan makan memberikan keluarganya Ustaz. Iya ya. Ada nggak yang kemudian membisikkan ke antum orang terdekat atau keluarga, Lik, jangan kenceng-kenceng lah, biasa-biasa aja dakwahnya gitu. Ada nggak yang gitu? Ada Ustaz, ibu saya. Apa dia bilang? Jadi ibu saya itu dari dulu khawatir. Beberapa tahun yang lalu ketika pasca 212 dia sudah deg-degan sekali. Dia bilang, udah Lalik jangan datang lagi Lalik. Mami ini sudah punya penyakit jantung. Kamu jangan datang lagi lah. Udah kamu jangan ikut-ikutan. Jangan terlalu frontal. Saya bilang sama ibu saya tuh cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Saya bilang gitu. Apa itu? Karena kan Yesus kan juga bermasalah Ustaz sama pemerintah. Terus apa dia bilang? Dia bilang beda. Itu Tuhan kamu bukan katanya gitu. Terus dijawab apa? Akhirnya saya jawab serius Ustaz. Saya bilang gini, saya bukannya sok berani, saya bilang. Saya bukannya juga nggak takut, enggak saya bilang. Saya juga sama, saya juga khawatir ketika saya dapat sesuatu hal misalnya tiba-tiba dijemput paksa dan segala macam. Hanya saja saya bilang gini, yang lebih saya takutkan dibandingkan ke semua itu adalah ketika anak saya itu nanti besok dan besok anak saya tuh mikir, Abi kan hidup di zaman itu dan Abi kan tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Kenapa Abi nggak ngomong? Nah itu yang saya khawatir Ustaz. Bahwa anak saya nggak punya contoh. Bahwa saya kalau kita tahu kebenaran itu kita harus speak up. Kita harus sampein tentang apa yang kita tahu dengan cara seindah mungkin dan dengan cara sedamai mungkin, sebaik-baiknya gitu loh Ustaz. Nah itu yang paling saya takutkan Ustaz. Nah setelah itu ibu saya diam Ustaz. Sekarang tetap masih diam atau terus khawatir? Saya pikir kalau khawatir sangat wajar sekali Ustaz, karena memang mungkin ini sangat berbeda dengan dunianya dia. Dan apalagi mungkin kecenderungan politiknya juga berbeda dengan apa yang saya pahami. Tapi ya tentu saja ya udah akhirnya saya juga mencoba untuk membuat ibu saya tenang gitu kan ya. Kadang-kadang ngajakin jalan-jalan, ngajakin makan dan seterusnya, dan menyampaikan bahwa ya apapun yang saya lakukan kita sudah berkomitmen bahwa saya di dalam Islam itu
perjuangan Islam tuh tidak memasukkan daftar anarkisme atau fisik dan kekerasan dalam dakwahnya. Sebagaimana kita konsisten selama ini, Ustaz. Terus setelah itu agak tenang dia. Ya, lumayan tenang lah, Ustaz. Lumayan tenang. Antum anak nomor 1. Nomor 2 saya, Ustaz. Oh, nomor 2. Oh, yang satunya yang kakak itu yang ya, kakak masuk saya, Islam betul. juga. Setelah dia masuk Islam tambah lagi khawatir. Ya, ibu saya melihat ketika kakak saya sudah masuk Islam mungkin merasa wah ini kayaknya adik-adiknya lebih perlu untuk dikuatkan ini. Doain saat mudah-mudahan bisa dapat hidayah. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga? Ini kan tudingannya kan radikal intoleran gitu. Betul. Intoleran apa yang Anda lakukan di keluarga? Itu juga, Ustaz. Kadang-kadang saya juga bingung. Yang satu hal yang paling saya bingung, Ustaz, adalah saya tuh bingung gini, Ustaz. Yang punya orang tua bukan Muslim itu kan saya, Ustaz. Orang tua saya tuh Katolik, nenek saya tuh Buddha, Ustaz. Ada beberapa keluarga saya tuh juga ada yang menikah sama orang Hindu juga ada, Ustaz. Jadi kalau kumpul keluarga kalau tuh Pancasila itu Pancasila banget. banget, Ustaz. Pancasila banget. Ada yang Jawa, ada yang Palembang, ada yang Kalimantan dan seterusnya. Dan kita udah terbiasa dengan semua itu. Maksudnya saya juga aneh juga. Bahkan dulu saat rumah nenek saya itu nempel sama wihara, Ustaz. Jadi nempel sama wihara. Dan di depan kita tuh gereja. Artinya kita sudah biasa. Sebelah kita masjid, Ustaz. Jadi saya pikir ya Allah, zaman dulu enak banget hidup, Ustaz. Jadi maksudnya kita tuh nggak pernah meributkan segala sesuatu yang kayak gini, Ustaz. Nah, tiba-tiba terus kemudian saya dituduh intoleran. Saya juga bingung intoleran yang mana ya? Karena mereka sendiri yang nuduh mungkin nggak pernah ngalamin hidup seperti ini. Nggak pernah campur-campur kayak begitu ya? Iya, teoritis aja, Ustaz. Tapi emang pernah ada case atau apa gitu yang sebutlah itu menjadi sesuatu yang dianggap intoleran? Ada? Setahu saya nggak ada, karena kita bisa menjelaskan. Contoh misalnya ketika keluar dari rumah, lalu kemudian untuk makan kita harus sampein pada orang tua. Mohon maaf, Pimi, Felix sekarang kan sudah Muslim, Felix nggak makan babi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang haram. Kalau boleh, kalau kita mau makan di luar, boleh nggak Felix yang milih restorannya? Dan mereka nggak ada masalah, bahkan ya mereka juga toleransi kepada kita. Artinya Dan kita juga toleransi pada mereka, betul. Mereka mau makan babi di rumah pun kita nggak pernah ngalangin, cuman kita bilang aja kalau kamu makan babi di rumah, mohon maaf saya nggak bisa makan dari piring yang sama. Iya. Apalagi sisanya. Karena sudah bosan, Ustaz. Tapi pernah dulu ya? Pasti pernah lah. Tiap hari, Ustaz. Iya. Nah, artinya yang Anda tunjukkan itu kan toleransi itu kan? Betul, toleransi. Jadi untuk antum mestinya dikoreksi itu, bukan radikal intoleran, tapi radikal toleran gitu kali ya. Iya, benar, Ustaz. Saya juga bingung. Mungkin orang-orang kayak KKB itu mencari pengakuan, dia ibaratnya kalau kayak anak muda tuh dia mencari perhatian, Ustaz. Tapi sama sekali nggak diperhatiin, Ustaz. Jadi mereka bawa senjata sudah, gorok orang sudah gitu, Ustaz. Nyerang orang sudah, ngibarin bendera, nantangin juga sudah, tapi masih nggak dinotis. Tapi nggak pernah disebut radikal, nggak pernah disebut teroris ya. Jangankan disebut radikal, Ustaz, dinotis saja nggak, Ustaz. Jadi kesian juga saya sama mereka, Ustaz. Mungkin mereka harus masuk Islam, Ustaz, dan harus antum kontak di bawah antum, Ustaz. Harus pelihara jenggot. Baik, sekarang kita menuju ke ini, ciri penceramah radikal menurut BNPT. Dari 5 ini Anda kira-kira melakukan yang mana ini supaya disebut radikal? Tadi saya sempat saat lihat-lihat dan saya merasa lucu. Pertama, kok bisa ya memaksakan bahwa Pancasila itu harus diterima? Saya tidak mungkin bisa menolak Pancasila. Nilai mana yang saya tolak saya juga bingung untuk menolak Pancasila. Tapi saya kasihan sama orang-orang luar negeri, Sat. Bahwasanya begitu ada orang luar negeri masuk ke Indonesia, dia ditanya tentang Pancasila dan dia nggak bisa jawab, Sat. Bahkan dia bilang, oh mohon maaf saya tidak meyakini nilai-nilai dalam Pancasila karena saya dari luar negeri. Dia pasti langsung dicap radikal tuh, Sat. Itu yang pertama. Yang kedua, takfiri. Yang kedua pro khilafah dulu. Oh, pro khilafah. Pro khilafah saya juga bingung juga, Saat kadang-kadang kita nih suka aneh. Khilafah ini kan adalah metode yang diterapkan oleh para khalifah. Nah, kalau positif terhadap khilafah adalah sebuah bentuk radikalisme, bagaimana dengan menyamakan perilaku dengan khalifah, Saat? Apakah ini ada seperti Umar, seperti Ali, ya gitu-gitu kan? Nah, apakah ini bentuk radikalisme juga, Sat? Nah, ini kan harus konsisten. Iya. Dan
Dan ingat materi tentang khilafah itu kan masuk di fikih kelas 12 aliyah. Dan itu Betul, resmi Ustaz. Kementerian Agama. Berarti Kementerian Agama pro khilafah juga. Betul juga. Itu dia, Ustaz. Oh, Makanya ini membingungkan, Ustaz. Makanya iya. saya juga berpikir ini setiap yang mereka lakukan kalau awalnya sudah salah, ini pasti salah semua terus. Iya. Diteruskan lagi tambah salah lagi. Iya, dan itu juga sebuah kewajiban kan, tidak pernah ada yang mengatakan itu bukan sebuah kewajiban. Kalau Ya, bukan kewajiban dia apa? Keharaman, ya, kesunahan, kemubahan. Kalau kesunahan tetap masih bagus, ya. ya kan, andai itu. Mm-mm. Masa haram? Iya. Kalau Ya kemubahan kan, bisa dibicarakan. nggak bisa dibicarakan. Tapi masa haram gitu, gitu. Nah, oke. Kemudian yang kedua mengajarkan paham takfiri, mengkafirkan yang beda paham dan agama. Nah, gimana? Nah, ini juga ini menarik, Sat. Hmm. Saya bukan hanya membaca, tapi saya nonton videonya, Sat. Hmm. Ketika membahas tentang takfiri, sebuah konteks yang mereka paksakan adalah kafir itu tidak beriman. Artinya kalau Hmm. orang sudah beragama itu tidak bisa dikatakan kafir. Nah, Hmm. saya jadi mikir begini, Sat. Kalau dia ini mengomentari dari segi keahlian dia, mungkin oke. Hmm. Tapi ini kan mengomentari permasalahan agama, Sat. Hmm. Jadi artinya dia buat tafsir sendiri. Nah, bukankah ini Hmm. juga bentuk daripada takfiri? Itu kan ya. Hmm. Jadi dia mengkafirkan orang-orang yang punya pemahaman bahwa selain Islam itu kafir. Jadi kayak gitu Hmm. Ustaz sebenarnya. Hmm. Jadi dia mengatakan bahwa ya bentuk intoleransinya mereka adalah mereka tidak terima bahwasanya ada pemahaman di dalam Islam, bahkan pemahaman yang mainstream, bahwasanya kita menganggap bahwa selain daripada Islam itu adalah ya kafir. Orang-orang kafir Hmm. itu selain Islam. Dan kadang-kadang kita tidak perlu merasa baper. Kemarin itu saat ada yang menarik, Sat. Bapak saya jalan sama saya ketemu sama seseorang yang ahli Hmm. keuangan, Sat. Hmm. Dia ngobrol soal keuangan sama teman saya itu, lalu bapak saya bilang, "Loh, ya memang begitu kan. Kalau misalnya saya ini meninggal, kan Felix tidak bisa mewarisi saya karena saya kan Hmm. kafir." Jadi bapak saya bilang gitu. Dan Hmm. bapak saya santai aja ngomong kafir. Hmm. Artinya ya itu adalah sebutan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, Maka itu iya. adalah sebutnya kafir. Kafir. Walaupun kita juga kadang-kadang nggak ngomong kafir, kadang-kadang kita ganti non-muslim, kadang-kadang kita pakai unbeliever kalau misalnya dalam bahasa Inggris Ya, dan atau seterusnya. infidel. Infidel dan segala Hmm. macam. Tapi ya itu Hmm. adalah istilah. Sama kayak ada istilah orang belum nikah jomblo. Lalu ada orang yang protes, jangan bilang jomblo dong, gua kan single. Ya sama aja kali, gitu kan. Nah masa lalu kemudian kita harus sebut apa orang-orang yang belum nikah, gitu kan ya. Iya, iya. Tapi kan kalau mengkafirkan orang kafir kan memang kafir dia kan gitu. Itu dia, Ustaz. Iya. Lalu kita harus sebut apa? Masa kita sebut beriman? Karena kalau kita sebut dia beriman, berarti hukum-hukum iman harus ditampakkan juga harus diberikan kepada dia. Nah kan nggak enak. Contoh misalnya, tidak ada yang kafir di negeri ini karena semuanya beriman. Ya udah, kalau gitu beriman suruh puasa Ramadan, mau nggak? Gitu kan, ya. Iya. Kan nggak bisa juga. Iya. Nanti dibilang intoleran. Iya. Cuma ini kan mengkafirkan yang beda paham dan agama itu. Kalau beda agama bener lah ya. Tapi kalau beda paham enggak lah. Ya, Nah, kalau itu enggak. Dan ini saya pikir pemerintah ini mencampur adukkan antara berbeda dengan membenci, Tidak mau disamakan dengan membenci, Jadi seolah-olah gini, kalau kita beda agama, seolah-olah kita benci dia. Kalau kita tidak mau minum khamar, berarti kita benci dengan orang yang minum khamar. Seolah-olah begitu, seolah-olah. Padahal sebenarnya kayak saya masuk Islam, saya nggak boleh makan babi, Tapi saya nggak membenci babi, karena saya nggak ada masalah sama babi. Iya. Saya cuma nggak mau makan atau aja. juga tidak membenci orang yang makan babi. Dan tidak membenci orang yang makan babi, betul. Karena yang makan itu adalah papi sama mamimu tadi kan. Dan bahkan di dalam Islam juga sebaliknya, kita diwajibkan berdakwah kepada orang yang bukan Muslim. Dan berdakwah itu adalah tanda sayang, tanda cinta, karena kita nggak mungkin ngajak kalau kita nggak suka dengan orangnya. Iya, betul itu. Iya. Oke, kemudian yang ketiga menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Mana ini? Nah, itu yang saya bilang tadi. Anti dan mengkritik ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini dia yang perlu kita kritisin. Setiap orang-orang yang
merasa bahwa kalau ada orang kritik Bati nggak suka sama dia atau melawan sama dia, maka dia akan berpikiran kamu nggak boleh kritik aku. Nah, problemnya adalah kita balik bertanya sama orang-orang ini, bagaimana caranya di dalam sistem demokrasi yang mereka agung-agungkan itu untuk bisa memperbaiki atau menyarankan sesuatu. Kalau setiap saran itu dikatakan sebagai sebuah hinaan, kritikan, makian ataupun tidak suka. Nah, ini kan nggak ada cara, nggak ada cara sama sekali. Iya. Menjelekkan yang jelek, bener lah itu. Betul, Ustaz. Maka saya tadi kan ketika soalan logo saya kan mengomentari, terus kemudian bilang, Felix mah apapun yang datang dari pemerintah itu bagi dia bermasalah. Lalu kemudian pertanyaannya sebaliknya. Lalu apakah yang datang daripada pemerintah kita harus mengiyakan semua? Ya tugas kita sebagai kemudian umat, apalagi ini berkaitan dengan Islam, kita harus berkomentar ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak betul. Kita bisa jadi salah juga sih. Ya karena itulah harusnya ada diskusi, harusnya ada dialog. Nah, sedangkan dialog ini pintunya udah ditutup. Karena sudah radikal. Betul, itu dia judging. Betul. Iya. Padahal sebenarnya mengkritik itu sebagai tanda sayang juga kan, gitu. Betul, karena kalau saya sudah nggak suka saat sama seseorang, saya bilang juga sama anak-anak saya, kalau Abi marah, berarti Abi diem. Abi nggak akan mau ngomong, Abi nggak akan mau ngelihat kalian. Tapi kalau Abi masih ngomel, Umi masih ngomel, itu masih normal. Masih sayang. Masih sayang. Iya, oke. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan. Lingkungan antum apa? Lingkungan antum? Saya tuh perasaan Ustaz lebih asosial sebelum saya masuk Islam Ustaz daripada sekarang Ustaz. Contoh misalnya Ustaz, saya tuh dulu kalau misalnya ngomong lingkungan saya Ustaz, kalau ngomong itu pakai bahasa Chinese Ustaz. Itu eksklusif banget Ustaz. Kalau misalnya antum Seperti apa? Coba contohkan. Wah, kalau contohkan nggak bisa saya Ustaz. Jadi kalau antum misalnya dekat-dekat saya Ustaz, antum nggak akan bisa tahu apa yang saya omongin Ustaz. Dan dengan yang komunitas saya omongin, saya sangat asosial Ustaz. Saya merasa sangat sungkan dan rikuh untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang lain Ustaz. Kenapa? Karena selain Chinese. Iya, selain Chinese, saya sangat rikuh. Begitu saya masuk Islam, saya baru mengetahui, oh ternyata nggak ada beda antara mata sipit dengan yang nggak sipit. Nggak ada beda antara hitam dan putih. Nggak ada beda antara orang tua dan muda, kecuali ketakwaan. Maka di situ kemudian kita berusaha untuk jadi ya inklusif justru, bukan eksklusif. Artinya kalau pakai istilah radikal, semakin radikal antum semakin bukan sosialis ya, semakin ramah terhadap lingkungan. Benar. Nah, itu dia. Makanya saya bangga menjadi inklusif. runner up. Jadi kita inklusif, justru kita membuka diri. Jadi saya pikir Islam itu sangat membuka diri, sangat membuka diri karena kita sudah menghancurkan pembatas-pembatas di mana kita tuh kayak merasa paling benar saat. Kita merasa benar tapi tidak merasa paling benar karena kita itu harus bersosialisasi dengan orang yang lain dan mengenalkan pada mereka Islam. Dan kalau kita udah tertutup, kalau kita sudah memagari diri sendiri, bukan hanya kita nggak bisa ke orang lain, tapi orang lain juga nggak bisa ke kita, Ustadz. Iyalah pasti, ya kan. Nah, padahal kita perlu berkomunikasi, bersosialisasi untuk bisa berkomunikasi itu. Betul, ya kan? Ustadz. Nah, kemudian yang terakhir ini berpandangan anti budaya atau kearifan lokal keagamaan. Ini makanya saya pakai batik nih, Ustadz. Hampir dalam setiap saya ngisi saya pakai batik, Ustadz. Dan saya sangat kayak look up kepada budaya Indonesia, terkhusus budaya Jawa, Ustadz. Karena istri saya orang Jawa dan saya banyak punya teman orang-orang Jawa dan saya sangat merasa terpesona saat bagaimana orang-orang Jawa itu mereka mencoba untuk melakukan Islamisasi dengan simbol saat. Jadi simbol-simbol itu ternyata banyak sekali yang kita tuh kayak berdecak kagum kok bisa ya mereka kepikir kayak gini, menyimbolkan lewat lagu, menyimbolkan lewat mocopat, menyimbolkan lewat batik, menyimbolkan bahkan via tanaman Ustaz, Masya Allah. Iya. Kalau budaya Cina sendiri gimana? Nah, budaya Cina juga sama, Ustaz. Kebetulan budaya Cina itu senantiasa menyimbolkan dengan sesuatu.
Apa Kayak contohnya misalnya? Yin Yang misalnya itu kan salah satu budaya dan filosofi orang-orang Chinese di mana kamu tuh harus seimbang. Tentang burung phoenix yang senantiasa bangkit kalau walaupun dia meninggal mati ya bukan meninggal walaupun dia mati. Naga yang kemudian bebas dan seterusnya. Ya, minimal kita tidak bicara benar dan salah, tapi ini bagian daripada simbolisme yang memang ada, termasuk warna merah, termasuk warna putih ketika ada orang meninggal dan seterusnya. Saya pikir simbolis itu sangat banyak sekali, Ustaz. Artinya sebenarnya kalau dikatakan bahwa anti budaya, yang mana nih budayanya ya? Iya, karena Islam sendiri adalah bagian daripada budaya. Tapi jelas kalau ada budaya yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariah, apalagi bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan, pasti ditolak kan gitu mestinya. Benar, makanya kita harus mendefinisikan ulang budaya. Budaya yang itu mana kan yang maksud? betul, berarti kan orang yang punya adab. Orang punya adab, punya peradaban, mereka punya budaya. Jadi budaya ini jangan sampai kita beralasan budaya lantas kita melestarikan sesuatu yang justru tidak mencerdaskan, gitu kan? Dan dianggap budaya, gitu kan? Nipu, itu tidak boleh dikatakan budaya bangsa. Anda melihat nggak ada budaya-budaya yang memang nggak bisa diterima oleh Islam gitu di lingkungan antum? Banyak, saya pikir budaya-budaya yang nggak bisa diterima oleh Islam. Misalnya contoh budaya ketika menganggap segala sesuatu dari leluhur itu pasti baik. Itu bukan budaya yang baik menurut saya. Makanya di dalam Islam itu dikoreksi menjadi salah satu slogannya yang dipakai di Nahdlatul Ulama. Misalnya mereka mengatakan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wa akhdhu bijadidil aslah. Mereka mengatakan bahwa kita tuh tidak harus menyalahkan yang lama selama itu benar. Bahkan kita juga menjaga kalau ada yang benar, ada yang baik di antara yang lama yang dilakukan. Tapi kita juga tidak menutup diri untuk mengambil sesuatu yang baik dan itu adalah yang baru. Gitu. Jadi itu saya pikir. Kalau di budaya Cina yang nggak sesuai dengan Islam kayak apa? Di budaya Cina yang nggak sesuai dengan Islam, dari segi pemandangan fisik misalnya contoh, fisikal tentu saja tadi keyakinan yang bersifat semacam kayak filosofi mereka tentang kehidupan, tentang kematian, lalu kemudian penyembahan terhadap leluhur dan seterusnya. Saya pikir itu bertentangan dengan budaya Islam, sehingga memang ya kita harus meninggalkan. Bahwasannya berbakti kepada orang tua itu cuma berlangsung ketika mereka masih hidup, tapi ketika mereka sudah meninggal ya berarti harusnya sudah terpisah. Misalnya lagi ada beberapa budaya-budaya pop walaupun tidak terkait dengan orang-orang Chinese secara umum, minum minuman keras, berjudi dan segala macam. Ini juga termasuk kebiasaan yang sudah hampir menjadi budaya walaupun tidak pasti ada pada orang-orang Chinese semuanya. Ya. Baik, ini Ustadz Felix luar biasa, ini acara kita saat ini disaksikan oleh hampir 5.000. Masya Allah. 5.000. Komentar ngalir terus, ini nggak bisa saya hentikan. Iya, saya mungkin mau ambil setengahnya haters nih, Ustadz. Liberal, sekuler bukan cara hidup Islam. Saya mau ambil ini salah pertanyaan dari netizen yang masuk di akun YouTube kita. Sebentar ya. Nah, izin bertanya, bagaimana sebenarnya hubungan antara budaya dan Islam? Karena hari ini sering sekali dibenturkan dengan istilah bid'ah, haram, tidak sesuai syariah, dan lain-lain. Padahal Indonesia plural. Gimana Ustadz Felix menjelaskannya? Ya, contoh terbaik yang diberikan saya pikir ada pada masanya Wali Songo. Jadi pertama-tama ketika kita melihat bahwasanya orang tuh akan senang dengan budaya. Dan budaya ini adalah sesuatu nilai-nilai luhur. Nilai luhur ini adalah nilai yang tinggi dan mereka itu diterima sebagai keindahan di sisi manusia, di sisi kemudian ya siapapun yang melihatnya. Nah, maka sederhana aja ketika Wali Songo misalnya melihat orang-orang Jawa itu sangat senang dengan sesuatu yang disampaikan secara berpantun, bernada, ataupun mereka lewat nyanyian, maka dimasukkanlah nilai-nilai itu via nyanyian. Apabila itu melalui cerita, maka dibuatlah cerita-cerita yang bagus untuk kemudian memasukkan Islam di dalam nilai-nilai budaya. Jadi sebenarnya tidak harus memang dibenturkan, kecuali budaya itu diambil daripada satu keyakinan yang bersifat khas.
Nah, maka ini harus ditinjau ulang. Misalnya contoh kayak kasusnya kemarin misalnya, kasus sesajen misalnya. Maka kita tidak bisa katakan sebagai itu budaya Islam hanya karena ada di masa-masa dulu ketika Islam ada dan ketika Islam belum ada. Maka kita harus melihat walaupun tadi prosesnya seperti apa misalnya. Ya, kita tidak pernah mengganggu orang-orang yang beribadah dalam tanda kutip sesuai dengan keyakinan mereka. Walaupun mungkin mereka tidak beragama dan mereka cuma berkeyakinan saja. Kita tidak pernah mau untuk memaksa mereka. Hanya saja keyakinan sebagai seorang muslim tentu saja kita juga tidak bisa menerima hal-hal yang bertentangan. Nah, artinya bagaimana caranya bisa untuk eksis ketika dalam perbedaan. Nah, ini menurut saya menjadi pertanyaan harusnya. Bukan kemudian seolah-olah setiap yang bertentangan dengan budaya harus yang kalah agama. Karena budaya lebih dulu ada, enggak juga gitu. Nah, ini yang dikembangkan yang salah selama ini. Ya, tetap sebagai seorang muslim, agama itu sebagai teraju kan. Ya, karena itu memang betul ini sesuai dengan akidah atau dengan syariat atau tidak kan gitu. Betul, Jika itu sesuai maka bisa diambil, jika tidak ya memang harus ditinggalkan. Dari begitu maka kemudian ada kalau pakai bahasa tandasnya memang islamisasi budaya. Ya. Tapi sebenarnya kalau budaya itu produk dari perilaku dan kegiatan manusia, dia automatically kalau dia Islam kan budayanya pasti Islam kan gitu. Benar, Ustaz. Masya Allah. Hanya memang sisa-sisa dari yang dulu itu. Jadi ini bukan Arabisasi budaya, tapi Islamisasi budaya itu. Oke. Ini ada lagi nih. Waduh, ngalir kencang banget nih ngalirnya juga. Iya, Masya Allah, Ustaz. Iya. Itu artinya banyak pendukung radikal, Ustaz. Ada usul, Ustaz Ismail, bisa usul berikutnya undang penceramah radikal nomor 3 dan 4 supaya rame. Supaya rame. Kan kalau berdiri di podium kan 1, 2, 3. Nah, 4-nya ada di bawah itu. Juara harapan nomor 4, Ustaz. Selamatkan Indonesia dengan Islam bukan liberal itu. Oke, terus tadi sudah hanya Islam yang memahami budaya yang benar itu. Masya Allah Ustadz radikal, ramah terdidik berakal, idaman umat. Semoga Allah merahmati Ustadz Ismail, Ustadz Felix. Amin. Semoga Ustadz Ismail, Ustadz Felix senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabb. Ini Ustadz, jadi bagaimana caranya biar ada solusi untuk lari nih. Solusi untuk apa tadi? Pokoknya ada solusi lah gitu. Ya, solusi untuk semua ini, Ustadz ya. Iya. Gimana? Saya menyampaikan dua cerita lagi, Ustadz. Pertama adalah tadi yang lanjutan yang saya bilang sama ibu saya bahwasanya Yesus itu bermasalah sama pemerintah. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nge-freeze. Maaf, Ustadz, agak kepotong tadi, Ustadz. Saya ulangi sedikit, Ustadz. Jadi bagaimana ceritanya supaya pendukung-pendukung Yesus pada saat itu mereka punya kompromisasi dengan pemerintah, yaitu adalah mereka itu bisa untuk menggait sebagian besar daripada rakyat-rakyat yang mendukung perjuangan Yesus pada saat itu, Nasrani. Nah, sehingga mau nggak mau pemerintah itu harus mengakui. Nah, jadi sebenarnya bagi teman-teman yang ada yang hadir di sini, semua itu tergantung teman-teman sekalian. Kalau misalnya ide Islam ini mendapatkan banyak sekali pendukung, saya yakin bahwasanya orang-orang yang nggak suka tuh nggak punya pilihan. Nah, mungkin itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Jadi ketika itu mereka berputus asa karena Islam tuh nggak bisa dibendung lagi. Jadi seperti apa kita mau mendakwakan Islam lebih cepat, lebih kuat, maka itulah yang menjadikan solusi. Karena kalau mengharap bahwasannya orang-orang yang sekarang menentang agama itu sadar, itu agak sulit. Jadi mau nggak mau memang kita harus berusaha untuk menyampaikan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Itu cerita yang pertama. Kisah yang kedua,
tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu berhasil kemudian untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka ketika itulah ya Islam tuh bakal kemudian nyebar secara total. Nah, bagaimana pertolongan itu bisa didapatkan? Balik lagi sama dengan dakwah. Jadi kita mendakwahkan Islam, orang-orang yang akan menyambut, dan insya Allah masalah ini akan usai. Karena kalau tidak, satu orang yang nggak ada, misalnya satu orang turun, akan digantikan dengan orang yang lain dengan narasi yang sama. Bahkan mungkin narasinya lebih sadis lagi. Jadi kita cuma bisa berharap pada Allah saja, Ustaz, dan terus berdakwah. Iya, Masya Allah. Ini luar biasa nih komen-komennya. Kapan Ustadz Felix ceramah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Kapan ke Garut? Nah, Ustadz Felix ini contoh yang radikal, yang toleran. Barakallahu fikum, cerdas, mencerdaskan. Ya, baik. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik radikal. Nah, sekarang kalau begitu ini dimunculkan ini selain soal tadi ya, soal ketakutan, ancaman kekuasaan, ada yang mengatakan ini untuk nutupi masalah itu. Hah? Gimana Ustadz Felix? Ini memang masalah banyak sekali kan kita sekarang ini ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ustadz, bahwasanya ketika seseorang itu mencoba untuk melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus punya legitimasi pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan. Contoh misalnya, seorang suami yang selingkuh, Ustadz. Ini contoh. Seorang suami yang selingkuh, ketahuan selingkuh. Apa yang dia katakan? Kan aku masih menafkahi kamu. Kan rumah ini kan siapa yang kemudian mengusahakan? Jadi seolah-olah ketika dia itu sudah mencari nafkah dan segala macam, itu seolah-olah menjadi hak bagi dia untuk menzolimi istrinya. Dia lupa bahwasannya itu cuma kewajiban dia saja. Nah, sama kayak sekarang. Jadi ada narasi yang dijadikan sebagai penutup atas segala macam hal lain yang mungkin ya tadi selingkuhnya dia tadi itu. Jadi dia nyari kemudian beberapa hal yang lain seperti tadi misalnya radikalisme, ekstremisme, intoleransi dan seterusnya. Ini untuk sebagai penutup atas perkara-perkara yang harusnya mereka lakukan dan nggak terjadi. Dan kami tetap berusaha loh untuk melindungi kamu dari radikalisme. Nah, jadi perkara ini yang dimunculkan, Ustadz. Jadi tepat sekali. Saya pikir mungkin Ustadz Ismail yang lebih tepat menjelaskan kemarin dengan argumen-argumen yang Ustadz sampaikan itu, Ustadz. Iya. Ustadz Felix, ceramah ke Boyolali kapan? Gaspol Ustadz, biarkan para buzzer kelojotan kayak cacing kepanasan. Ada. Moga UIY dan UFS biar ceramah di Kota Ambon. Masya Allah. Ayo kencang dan dakwanya sehingga umat paham. Terus apa lagi nih? Maju terus, pantang mundur, Allah Akbar. Ini komen yang masuk. Awan Ustadz mohon doanya, semoga kami para jombloan dan jomblowati di sini bisa istiqomah di jalan dakwah. Masya Allah. Amin. Amin. Ustadz Felix, kenapa lama gak hadir lagi ke Ngawi? Waduh, antum ini sudah. Mana itu? Palangkaraya, Ngawi, Ambon, terus Garut tadi ada. Ini setelah pandemi antum harus keliling ini. Masya Allah, Ustaz. Menyambang ini semua. Oh, pokoknya yang radikal, ramah, teri, berakal, makin tak bisa ditangkal dan tren khilafah pun makin tak terbendung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga dakwah di Maros, Pangkep, Sulsel secara umum terus berkembang. Amin. Amin ya Rabb. Kalau dakwah Pak Ustadz saya sangat senang, tapi kalau provokator saya sangat kecewa. Oh iyalah, ini bukan provokator, ini dakwah menyampaikan. Ya. Oke, kemudian betul Ustadz, Islam tak bisa dibendung, kapitalisme biang kerok. Radikal, ramah, terdiri dan berakal. Ini abbreviation yang makin populer ini, ramah. Iya Ustaz. Karena orang jengah Ustaz dengan kata radikal, Ustaz. Iya, iya. Semoga Ustaz Felix sehat selalu. Amin. Lanjutkan dakwah. Nah, alhamdulillah. Kemudian tadi Bu Lali, solusi dari semua masalah hanya ada pada Islam. Semangat Ustaz. Ayo kencang dakwanya supaya umat paham. Ya betul, memang untuk memahamkan harus kencang dakwanya, karena orang yang tidak paham perlu dipahamkan. Ya.
Kemudian Masya Allah sangat mustanir, mencerahkan Ustadz. Akan terus, ini dia. Ustadz Ismail pernah ngisi di Ambon, kalau nggak salah 2013. Ustadz Ismail lembut dan murah senyum, masa dibilang radikal, masa lembut Masya kayak Allah. pasir. Banyak Kayak juga yang komentar kemarin saat katanya apa? baru sekali itu melihat di TV ada Hmm, orang-orang yang tidak terprovokasi ketika yang pembicara lain ngamuk-ngamuk, Ustaz. hmm. Ya kalau kita terprovokasi, kita berarti sama lah dengan yang memprovokasi. Kalau Ustadz gimana Ustadz perasaannya menjadi nomor 1, Ustadz? Sungkan sama nomor 2. Saya pikir gini, Ustadz kan dikenal sebagai jubir Hizbut Tahrir, Ustadz ya. Ya, Nah, saya pikir ya. gini, ngapain sih mereka membubarkan atau mencabut lah, bahasa kita mencabut Hmm, BHP hmm, Hizbut Tahrir, tapi kalau bahasa hmm. mereka kan Ya, membubarkan. Tapi sudah ya, dibubarin disebut-sebut terus, Ustadz. Jadi ya. sebenarnya Ini kangen kali. Ini ada pertanyaan nih. siap, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Waalaikumsalam. bagaimana menghadapi beberapa orang yang tidak mengedepankan diskusi? Gimana Oke. penjelasannya? Jawaban. Saya coba Hmm, untuk selalu mengaitkan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Saya ingat hmm, sekali hmm, bahwasanya ketika saya baca kafir Quraisy itu pernah menugaskan ahli debat internasional, Ustaz. Jadi ahli hmm, debat paling luar biasa di zamannya. hmm, Namanya Utbah bin Robi'ah. Untuk mendebat hmm, Rasulullah. Jadi kalau ini mau hmm. diskusi, tapi nanti akan sama dengan yang nggak mau diskusi. Ya. Utbah bin Robi'ah ini datang kepada Rasulullah tiba-tiba nyerocos, Ustaz. Ngomong Hmm, sembarangan dan segala macam, memojokkan Rasul dan memakai semua hmm, argumen-argumen yang bisa dia hmm, lakukan. Rasul diem aja sampai satu titik ketika dia sudah selesai, Rasul hmm, kemudian bilang, "Kamu udah selesai?" "Udah, saya udah selesai." Nah, sekarang saya hmm, mau ngomong. Rasul ternyata nggak membahas sedikit pun argumennya dia. hmm, Yang Rasul lakukan adalah membacakan surat Fusilat. Jadi hmm, 1 sampai berapa? 30 atau 40 saya lupa. Tapi jelas hmm, panjang sekali sampai ayat-ayat sajadah. Baru Rasul berhenti di surat Fusilat itu. Nah, artinya ini hmm, menjadi sebuah contoh bagi kita. Ketika ada orang-orang dengan narasi-narasi yang sembarang dan ngawur, kita nggak hmm, perlu untuk balas sebenarnya. Yang perlu kita lakukan justru bacain Al-Quran yang banyak. hmm, hmm. Dan juga menjelaskan isi Al-Quran itu pada orang supaya orang tahu, oh ini loh yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi kita harus sibuk dengan narasi sendiri, nggak sibuk dengan narasi orang lain. Biarin aja Hmm. saat kita sibuk dengan narasi kita aja. Ya. Kami tunggu di Batam, Ustaz Balik, Ustaz Ismail. Sudah berapa kota tadi? Wah, banyak. Saya seluruh Indonesia Jam, nih, Sat. Jambi juga hadir. Saat tunggu di Jambi. Ya. Eh, janji Allah pasti benar. Seru sekali diskusi malam ini, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Eh, terus berdakwah. Kemudian, iya. Baik, saya kira demikian pemirsa yang budiman. Diskusi kita malam ini, subhanallah, sudah Siap, Sat. 5.000 pemirsa ikut secara langsung diskusi kita, dan saya kira kita mendapatkan banyak sekali insight luar biasa dari seorang UFS, ya Ustadz Felix Xiao, yang di dalam daftar itu ada di nomor 2, radikal intoleran. Tapi dari cerita tadi bagaimana dia mensikapi keluarganya, mami papinya, dan bagaimana perjalanan hidupnya, nyata sekali bahwa tak layaklah dia dilekatkan sebagai intoleran. Bahkan semestinya orang harus belajar kepada dia tentang bagaimana toleransi itu diwujudkan secara nyata. Begitu juga radikal, tadi juga sudah dijelaskan secara langsung, 5 atau ditanggapi secara langsung 5 kriteria radikal yang ditulis oleh pihak yang merasa memiliki wewenang untuk menetapkan apa itu yang disebut dengan ceramah radikal. Tapi saya kira ada kritik cukup tandas yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas pada acara diskusi malam itu, ya, bahwa kriteria
Ya, mohon maaf. Siap, Terputus Ustaz. ya. Jadi saya kira demikian pemirsa yang budiman, tiba saatnya kita di ujung acara kita, bincang hangat tentang topik sangat hangat bersama tamu istimewa kita Ustadz Felix Xiao yang setelah berjalan satu jam lebih ini dalam suasana yang betul-betul hangat. Ya. Terakhir kita mintakan kepada Ustadz Felix Xiao untuk memberikan kata penutup lah, begitu. Silakan Baik. Ustadz Felix. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khair kasir Ustadz. Apa yang Ustadz sampaikan itu mewakili kita banget ketika di TV kemarin, dan saya pikir ini menjadi sebuah hal yang baru bagi teman-teman yang juga menonton untuk memaknai orang yang radikal itu ternyata cerdas-cerdas Ustadz. Maka makin banyak orang pengen jadi radikal setelah melihat seperti itu, mungkin saya lihat Ustadz. Yang kedua, teman-teman sekalian yang nonton di rumah dan juga menyaksikan di online ini, apapun yang label orang pada kita itu tidaklah mengurangi sedikit pun tugas kita untuk kepada Allah, yaitu adalah menjadi seorang muslim yang memang terikat pada setiap aturan-aturannya dan merasa bangga untuk menyampaikan Islam. Maka saya berdoa mudah-mudahan Ustadz Ismail tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk menginspirasi kita lagi yang masih jauh daripada mungkin Ustadz Ismail untuk belajar lebih banyak dan untuk bisa tetap dinasehatin Ustadz kita semuanya ini untuk bisa menjadi pejuang yang tangguh seperti Ustadz Ismail, saya pikir. Masya Allah. Ini jadi siapa tamunya, siapa hostnya nih? Dibalik dikit Ustaz. Ya, baik, tentu saja kita semua ya, para penonton, pemirsa sangat berterima kasih juga kepada Ustadz Felix Xiao yang malam ini bisa hadir bersama kita, dan meskipun 1 jam ini saya kira kalau bahasa anak mudanya daging semua. Terutama apa yang beliau sampaikan itu sebagiannya adalah fakta-fakta perjalanan kehidupan dia sehari-hari yang menunjukkan sangatlah tidak layak dikatakan sebagai intoleran, dan bahkan sebenarnya berhasil menunjukkan toleransi seperti apa. Dan saya kira ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak soal di negeri kita ini yang semestinya secara terbuka itu akan lebih baik jikalau pihak-pihak yang berwenang itu mendengarkan pikiran alternatif, apalagi bersumber dari ajaran yang benar, meskipun itu datang dari orang-orang yang mungkin tidak mereka sukai. Saya kira itu pintu yang tepat untuk bisa memajukan bangsa, negara, bahkan dunia ini. Apalagi jika itu disampaikan di dalam sebuah semangat ukhuwah Islamiyah, semangat tausiah bil haq, tausiah bis sabr, maka insya Allah kebaikan akan bisa didapatkan di penghujung sana. Tetapi kalau bersikap sebaliknya, menutup diri, apalagi kemudian sudah mencap ini dan itu kerugian besar. Karena ada banyak kebaikan yang kemudian tidak tersampaikan oleh karena kebencian sudah mengedepan, dan itu akan menutup pintu keberkahan yang semestinya bisa kita dapatkan. Kita semua tahu negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi semestinya apa yang menjadi ajaran dan tuntunan serta hukum-hukum Allah itu diterima dan dipakai sebagai dasar untuk mengatur negeri ini supaya keberkahan itu betul-betul semakin terasa. Amin. Itu apa yang bisa kita bincangkan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang setia sampai menit terakhir tetap manteng di hampir angka 5.000. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk acara ini ada gangguan sedikit, kita harus terpaksa ganti device. Insya Allah tidak mengurangi kehangatan kita pada acara malam hari ini. Fokus spesial bincang hangat tentang topik hangat bersama tokoh yang sudah terbukti menghangat banyak ruangan ini, tapi jagat
Terima kasih, jumpa lagi insyaallah pada topik mendatang bersama tamu-tamu yang mendatang juga insyaallah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jazakumullah khair Ustaz.